Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang lagi di channel saya. Untuk video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan fungsi yang ada pada aplikasi Microsoft Excel. Sebelum videonya kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan menekan tombol subscribe ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita buka saja. Di sini saya sudah punya contoh satu buah tabel yang akan kita isi. Di sini masih ada beberapa kolom yang masih kosong yang akan kita isi dengan menggunakan fungsi dan rumus yang ada pada Microsoft Excel. Kolom yang masih kosong adalah di sini. Oh ya, untuk untuk contoh tabelnya, saya punya contoh tabel nilai praktek mahasiswa semester ke-6 dengan total ada 10 siswa. Ada beberapa kolom yang harus diisi, yaitu nilai akhir. Nilai akhir kita akan menghitung keterangan, nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai akhir lebih besar dari 60. Untuk yang pertama yang akan kita isi, di sini ada ketentuan untuk pengisian dari nilai akhir. Nilai akhir itu diperoleh dari rata-rata nilai mid test dan final test. Maka yang pertama yang harus kita masukkan, kita masukkan dulu. Karena sebelum menghitung, kita harus memasukkan dulu sama dengan. Untuk menghitung rata-rata adalah kita masukkan average, lalu buka kurung. Lalu kita masukkan rentang alamat sel yang akan kita hitung rata-ratanya. Karena rentang alamat selnya adalah mid test dan final test, maka kita masukkan D6 dan E6. Kita tutup kurung. Kita tekan enter, maka kita mendapatkan nilai akhirnya 67,5. Untuk langkah yang berikutnya, tinggal kita tarik ke bawah untuk mengkopikan rumus ke kolom yang lain, maka secara otomatis hasilnya bisa kita langsung dapatkan. Untuk yang berikutnya adalah kita akan menghitung atau mengisi kolom keterangan. Kolom keterangan akan diisi oleh dua jenis keterangan, yaitu lulus dan gagal. Di kolom keterangan ini akan muncul lulus. Di kolom keterangan ini akan muncul keterangan lulus ketika siswa atau ketika mahasiswa memiliki nilai akhir lebih dari 60. Tapi sebaliknya, jika kurang dari 60, maka akan keluar keterangan gagal. Untuk menghitung keterangan, kita akan menggunakan fungsi if. Kita masukkan dulu rumusnya, sama dengan if. Karena yang akan kita tentukan lulus atau tidaknya berasal dari nilai akhir, maka akan kita masukkan alamat sel. Nilai akhir if alamat sel lebih dari atau sama dengan 60, maka akan muncul keterangan lulus. Sebaliknya, seperti kita lihat, if logical test itu alamat sel yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai. Value if true, logical test itu alamat sel yang akan kita gunakan untuk perbandingan. Jika alamat sel F6 memiliki nilai lebih dari atau sama dengan 60, maka akan muncul keterangan lulus. Value if true-nya adalah lulus. Lalu yang berikutnya, apa yang terjadi? Lalu kita masukkan value if false. Jika si alamat sel F6 kurang dari 60, maka akan muncul keterangan gagal. Jadi logical test yang pertama adalah jika alamat sel F6
memiliki nilai lebih dari atau sama dengan 60, maka dia dikategorikan lulus. Tapi sebaliknya, jika kurang dari 60, maka akan muncul keterangan gagal. If logical test-nya, jika logical test itu yang digunakan untuk menentukan kebenaran, if logical test F6 lebih dari atau sama dengan 60, jika value if true, jika F6 lebih dari, maka dia dikategorikan lulus. Tapi jika salah, maka sebaliknya akan muncul keterangan gagal. Kita tekan enter. Karena dia memiliki nilai akhir 67,5, maka dikategorikan lulus. Kita kopikan dulu ke kolom yang di bawah. Hampir 90% lulus, tapi di sini ada yang gagal karena dia memiliki nilai kurang dari 60. Bisa kalian lihat. Jika dia lebih dari 60, maka lulus. Tapi karena si F13 kurang dari 60, maka akan muncul keterangan gagal. Kita lanjut. Untuk kita akan mencoba untuk menghitung nilai rata-rata. Nilai rata-rata dari nilai akhir tentunya. Kita ketikkan dulu sama dengan average nilai akhir F6 sampai dengan F15. Kita tekan enter, maka nilai rata-rata ini dapat nilai akhir dari total 10 siswa didapatkan adalah 75,35. Lalu kita akan mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi menggunakan fungsi max sama dengan max buka kurung, lalu kita masukkan rentang alamat sel yang akan dicari nilai tertingginya. Kita tekan enter sama dengan 88. Lalu kita akan menghitung nilai terendah. Kebalikan dari max yaitu min, buka kurung, masukkan rentang alamat sel, mulai dari F6 sampai dengan F13, F15, buka tutup kurung, 52,5. Untuk yang jumlah mahasiswa yang peroleh nilai akhir lebih besar dari 60, bukan menggunakan sum if, tapi kita akan menggunakan count if. Sama dengan kita masukkan count if, dia hanya menghitung jumlah siswa yang memiliki nilai lebih besar dari 60. Sama dengan range-nya, kita akan menghitung nilai akhir. Kita masukkan tentang alamat sel nilai akhir. Count if F6 sampai dengan F15 hanya menghitung jumlah siswa yang memiliki nilai lebih dari atau sama dengan 60. Kita tekan enter. Ada yang kurang dari bentuk penulisan rumusnya, yaitu saya tambahkan tanda kutip. Maka siswa yang memiliki nilai lebih besar dari 60 adalah 9. Count if itu fungsi untuk menghitung berdasarkan kriteria tertentu. Count if, hitunglah jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai lebih dari 60. F6, F15 berarti oleh fungsi ini dihitung ada 10, tapi yang memasuki kriteria lebih besar atau sama dengan 60 hanya 9 saja, karena di sini ada yang memiliki nilai 52,5. Cukup sekian tutorial Microsoft Excel kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komen.
Sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan menekan tombol subscribe. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.